Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-139. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Di review part yang ke-139 hari ini, seperti yang sudah saya janjikan buat teman-teman, bahwa saya akan membahas sektor atau saham-saham yang punya risk terbatas tapi memiliki reward yang menarik. Dan itu saya hanya pilih 5, walaupun masih ada banyak sekali. Tetapi kali ini kita akan ulas 5 dan langsung saja saham pertama yang akan kita review adalah saham Unilever. Saham Unilever kemarin ditutup di harga 6.950 dan kalau teman-teman perhatikan di saat indeks kita sedang bullish, saham ini malah downtrend, teman-teman perhatikan. Tetapi downtrendnya rapih, dia masih berada di dalam trend line. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia sudah dekat dengan trend line bawah, yaitu di harga 6.912. Ini kalau di dalam bid over, karena harganya di atas 5.000 itu biasanya kelipatannya 25. Jadi kemungkinan besar ini bisa di 6.900 ya, lebih beratnya ke bawah. Jadi support kuatnya itu di 6.900, itu support akhir di trend line. Tetapi dia masih punya support yang namanya adalah low 40 hari harga terendah dari saham Unilever selama 40 hari ke belakang. Itu adalah di 6925. Artinya satu tik lagi dia akan menyampai harga terendah tersebut. Artinya teman-teman kalau misalkan dia turun di bawah 6925 bahkan turun di bawah 6.900, teman-teman pasang kurang lebih 3 tik di bawah itu, maka itu cut loss-nya teman-teman. Itu risikonya tidak banyak. Kalau teman-teman perhatikan, dari 6, kalau misalkan teman-teman mau beli di 6950, maka di bawahnya ini kan pasti 6925. Habis 6925 nanti ada 6920. 6.900. Nanti di 6.900 ada lagi 6.875. Nanti ada di bawah lagi 6.850 dan 6.825. Nah di 6.825 itu maksimal teman-teman cut loss di sana. Tetapi dari 6.950 ke 6.825 itu jaraknya tidak terlalu banyak teman-teman. Risikonya mungkin paling banyak 3%. Tetapi kalau kita lihat reward ya teman-teman, ini dari bawah ya, harga terendah 40 hari di 6.925 katakan, dia bisa naik menuju 7.100 dulu. Itu di situ punya support PBL. Yang biasanya kita kenal PBL itu ada support terkuat, karena saham ini telah jebol di bawah PBL, maka ini menjadi resistance paling kuat. Tetapi kalau ini berhasil dijebol, ya, dia punya peluang besar menuju ke sini nih, yaitu di PBH. PBH-nya di 7.550 dan itu rewardnya sangat besar dan teman-teman risk rewardnya itu sudah bukan 1:2 lagi, ini terlalu besar. Sehingga menurut hemat saya, Unilever ini menarik untuk dikoleksi dengan target kenaikan sampai ke 7.550. Kenapa saham ini downtrend? Karena untuk Unilever sendiri ada tersandung kasus yang dimana telah disampaikan oleh perusahaan bahwa mereka sedang mengajukan kasasi atas keputusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa induk dari orang tua, ya, salah satu perusahaan memenangkan merek dagang dari pasta gigi ya. Jadi pasta giginya Unilever ini namanya Pepsodent Strong. Sedangkan punyanya orang tua itu adalah Formula Strong. Jadi ada kata strong yang dianggap oleh orang tua grup itu melanggar merek dagang dari orang tua grup sehingga mereka melaporkan. Ternyata menang, namun Unilever mengajukan kasasi. Nah, kalau kasasi ini gagal, maka Unilever wajib bayar kurang lebih 30 miliar. Nah, apakah 30 miliar ini akan mengganggu operasional dari Unilever? Saya rasa tidak sama sekali. Karena kasnya juga mungkin lebih banyak dari 30 miliar. Dan omsetnya juga triliunan. Sehingga saya yakin bahwa 30 miliar itu memang bukan nilai yang besar. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi concern adalah nilai dari Pepsodent itu sendiri ya. Kalau Pepsodent Strong itu menghasilkan penjualan yang bagus buat Unilever, memang itu menjadi sebuah masalah buat Unilever. Jadi
ada pendapatan yang berkurang. Tetapi kalau Pepsodent Strong itu tidak terlalu berpengaruh, saya rasa memang saham ini harusnya baik-baik saja. Apalagi kita kenal bahwa Unilever ini adalah salah satu saham yang sangat fenomenal, legend stock, dan dihargai di harga 6925. Ini mungkin sama seperti harga-harga yang mendekati harga-harga waktu jatuh di Maret ya. Dan ini menjadi sebuah peluang yang menarik dan menawarkan reward yang sangat lebar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba atau ingin membeli saham, pilihlah saham-saham seperti ini. Walaupun dia berada dalam jalur downtrend, tapi dia sudah memiliki risiko yang terbatas. Ketimbang teman-teman kejar saham yang uptrend ya, apalagi teman-teman yang masuknya belakangan, tidak masalah kalau uptrendnya sekali. Tetapi kalau teman-teman dapat yang belakangan ya nyangkut semua. Nah, ini kalau teman-teman tidak mau ambil ketika dia masih downtrend, solusinya adalah buy on breakout ketika dia melewati PBL ini. Ini simple sekali. Jadi kalau daripada mau ambil di sini takut masih downtrend, masih sideways lama, ya sudah buy on breakout aja di 7.100. Selama dia belum breakout ya teman-teman jangan dulu beli. Tetapi semakin rendah kan semakin menarik ya rewardnya, apa potensial profitnya. Apalagi kita tahu di sini bahwa support akhirnya adalah di 6.912 dan itu sudah dekat sekali dengan harga saat ini. Sehingga Unilever ini masih sangat menarik menurut saya di minggu depan. Kemudian berikutnya kita punya saham ICBP. Nah, ini juga sama, sahamnya bergerak downtrend dengan 40 hari harga terendahnya di 9275. Sekaligus itu adalah PBL. Harga sekarang 9375, kurang lebih ada 100 poin. Kalau 100 poin berarti ada 4 tick lagi dia menyentuh low-nya atau menyentuh support terkuatnya. Ini risk-nya terbatas ya, hanya 4 tick, tetapi kalau dia mau naik reward ya, ini sampai 9675 terdekat ini ya, 9675 itu dia akan menguji PBH. Dan itu kurang lebih ada 300 poin atau kurang lebih bisa sampai lebih dari 4 kali. Artinya reward yang ditawarkan itu lebih menarik ketimbang risknya. Apalagi kalau dia berhasil melewati 9675, maka dia berpeluang besar menuju ke 10.625. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli selama dia masih berada di atas 9275, maka saham ICBP masih sangat aman untuk dikoleksi dan punya potensi untuk rebound dan menuju ke PBH di 9675. Kemudian berikutnya kita punya INDF, induknya, di mana saham INDF ditutup di 6675, satu tik di bawah PBL di 6.700. Yang tadinya PBL ini adalah support paling kuat, namun sayang sekali dia jebol sehingga PBL ini menjadi resist terkuat dari saham INDF. Tetapi yang menjadi menarik adalah dia punya harga terendah selama 40 hari ke belakang itu di 6.650 atau satu tik lagi. Sedangkan dia punya trendline bawah itu ada di 6.623 atau kalau di bid over di 6.625. Dari harga sekarang kurang lebih ada 2 tik. Artinya risiko itu sudah terbatas teman-teman. Kalau dia turun di bawah itu ya silakan cut loss. Jadi tidak terlalu banyak ruginya. Tetapi potensialnya adalah ketika dia berhasil melewati 6.700, maka dia berpeluang ke 6.950. Dan ini punya reward yang sangat besar. Dan saya melihat bahwa saham-saham seperti Unilever, ICBP, dan INDF ini memang menarik sekali, seksi sekali kalau saya lihat bahwa rewardnya tidak terlalu banyak, tapi potensial profit yang akan saya dapatkan itu besar. Kalaupun cut loss, ya tidak terlalu banyak. Kalau teman-teman tanya, kenapa harus cut loss? Ya memang kita harus disiplin dalam trading. Kita harus punya plan, kalau memang dia tidak naik sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya harus cut loss. Kita bisa tahu sesuatu itu ketika sudah terjadi. Jadi jangan sampai ketika cut loss ternyata dia naik kembali, teman-teman coba tadi saya tidak cut loss ya. Nah itu sebenarnya salah ya. Akhirnya teman-teman next untuk saham-saham berikutnya teman-teman hanya berharap semoga naik, semoga naik, semoga naik. Tapi bukan seperti itu caranya. Sehingga saya selalu sarankan bahwa disiplin trading plan, jangan greedy, tapi juga jangan terlalu takut, hanya butuh keberanian untuk
menjalankan trading plan yang sudah teman-teman siapkan. Tapi kalau teman-teman tidak mau tunggu di 6650 atau tunggu di 6623 atau tidak mau beli di harga 6675, maka mending waktu dia break di atas 6700, maka langsung beli dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 6623 ini. Sehingga teman-teman masih punya risk terbatas tetapi memiliki reward yang sangat menarik. Kemudian kita lanjut, saham berikutnya itu adalah saham Gudang Garam. Nah, ini saham yang menarik lagi karena isu kenaikan cukai membuat saham-saham rokok seperti Gudang Garam ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Teman-teman perhatikan di sini bolong sebenarnya. Ini masih ada gap sepertinya dan masih bergerak sideways, tetapi yang jadi menariknya adalah dia bergerak sideways tetapi masih di dekat-dekat dengan PBL. Dan dia punya support terjauh yaitu ada di 40.075. Ya, ini cukup jauh sebenarnya. Dan kalau teman-teman mau ambil, ini sangat menarik teman-teman karena dia sudah dekat dengan support. Kalau dia jebol di bawah ini ya teman-teman cut loss dulu. 40.800, 40.075 ini satu kurang lebih dia masih punya jarak yang cukup lumayan untuk teman-teman ambil dengan reward ke 42.000. Jadi 4800 ke 40.075 itu kurang lebih ada 725. Tetapi kalau ke 42.050 itu dia masih punya kenaikan yang bahkan sampai 1000 lebih ya. Ini bisa 1450. Artinya risk reward lebih menarik adalah reward. Dan ketika dia berhasil melewati 42.050, maka dia berpeluang ke 49.975. Sekali lagi, saham ini menarik hanya karena isu kenaikan cukai dan memang sudah ditetapkan, akhirnya membuat semua orang takut. Padahal teman-teman perhatikan bahwa ownernya masih jadi orang terkaya dan juga perusahaannya masih menghasilkan pertumbuhan walaupun sudah tidak double digit, walaupun tinggal single digit, tetapi dia masih mencatatkan pertumbuhan. Artinya memang industri ini walaupun sudah mau sunset, tapi dia masih bisa menunjukkan taji. Orang-orang kita, apakah dengan kenaikan harga cukai, dengan sendirinya kita langsung berhenti merokok? Kan harusnya tidak. Butuh proses atau bahkan orang rela membayar lebih mahal, yang penting tetap mengkonsumsi rokok. Jadi menurut saya industri ini masih menarik dan di harga saat ini, di harga 40.800 ini menawarkan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat menarik. Risk rewardnya menarik. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk, atur trading plan-nya, dan action. Jadi teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Kalau sudah punya trading plan, silakan just do it. Kemudian yang terakhir dari 5 saham itu di sektor juga rokok juga adalah HM Sampurna, di mana di penutupan ditutup dengan harga 1.460 dan sayang sekali dia turun di bawah PBL. PBL-nya di 1470, closing-nya di 1460. Tetapi yang menjadi menarik adalah dia punya low di 1.400. Ini low yang terendah selama 40 hari ke belakang dan saya ingat persis ini sudah berapa kali diuji tapi tidak berhasil dijebol. Dan harga saat ini menurut saya sangat menarik ya, karena jaraknya cuma 60 poin, tapi menuju PBH itu kurang lebih ada 110. Kemudian kalau ini berhasil ditembus, maka dia menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1915. Dan teman-teman sekali lagi, walaupun kalau saya baca sekilas tadi laporan keuangan tidak terlalu bagus, pertumbuhannya tidak terlalu bagus, tetapi dividen yang ditawarkan ini masih cukup tinggi dan biasanya dividen itu menjadi trigger yang akan membuat saham ini bergerak naik mengikuti yield yang akan diberikan. Jadi kalau teman-teman mau ambil saham ini, menurut saya ini saham yang menarik, risikonya terbatas tetapi menawarkan potensial gain, potensial profit yang sangat lebar. Tetapi sekali lagi teman-teman,
semua keputusan beli jual di tangan teman-teman. Inilah 5 rekomendasi saham yang menurut saya sudah dekat sekali dengan super kuatnya, bahkan sudah melewati sampai menuju ke harga terendahnya selama 40 hari. Sehingga resikonya super sangat terbatas, dan 5 emiten ini adalah perusahaan-perusahaan bagus, perusahaan-perusahaan yang memiliki track record yang luar biasa, memiliki fundamental yang sangat bagus, dan punya nama di Indonesia bahkan di dunia. Sehingga kalaupun misalkan teman-teman nyangkut di saham ini, tidak usah khawatir karena sahamnya pasti akan terus bergerak naik mengikuti kinerjanya. Beda cerita kalau teman-teman beli saham yang tidak jelas, nyangkut di pucuk, mau simpan lama, ya sahamnya tidak bagus. Mau disimpan lebih lama, tidak ada dividen. Jadi tidak ada yang bisa didapatkan dari emiten itu selain teman-teman hanya melihat minus, minus, dan minus. Tetapi kalau di 5 emiten ini, selain dia punya risknya terbatas, dia punya kinerja fundamental yang bagus, dan juga dia selalu memberikan dividen ketika sahamnya belum bergerak naik. Dan rata-rata di tahun 2021 ini mereka akan membagikan dividen semua. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli. Yang mau trading silakan pasang cut loss. Yang mau jadikan ini sebagai saham swing, semi invest, semakin turun semakin beli, dan itu akan menjadi sangat menarik. Satu quotes dari saya lagi, jangan terburu-buru untuk cepat sampai, banyak sekali hal yang bisa kita nikmati di setiap proses perjalanannya. Saya kutip dari Fardiandi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sekian dulu review saham part yang ke-139. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan juga teman-teman perhatikan, cuman ada ini yang sebagai channel resmi kita. Selain itu, kita anggap penipuan. Jangan percaya, kita tidak pernah menerima investasi apapun, tidak pernah menerima titip dana, dan tidak pernah menawarkan grup-grup premium selain yang ada di sini. Bagi teman-teman yang menemukan itu, bisa hubungi saya dan melaporkannya, biar teman-teman terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.